Tentunya mohon maaf lahir batin. Dan dari laporan rekan-rekan kami, pemirsa, kita langsung menuju ke Polda Metro Jaya karena akan ada konferensi pers yang akan disampaikan oleh Kapolri, Menko Polhukam dan juga Panglima TNI. Berikut ini. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, pertama-tama Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pesan berupa ucapan dan doa, ucapan kepada seluruh masyarakat Indonesia, selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Teriring doa, semoga dengan semangat Idul Fitri ini menjadi momentum kita semua untuk semakin menguatkan persatuan dan kesatuan kita, memperkokoh semangat kebangsaan untuk kita semua. Rekan-rekan media sekalian, pada malam hari ini pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam, kemudian Kapolri beserta jajaran, Panglima TNI beserta jajaran, beberapa kementerian lembaga yang terkait dengan kegiatan mudik, kemudian kegiatan malam takbir dan Idul Fitri telah melaksanakan video conference dengan seluruh jajaran di seluruh wilayah di Republik Indonesia ini untuk memastikan dan mengecek kesiapan pengamanan arus mudik, kemudian malam takbir perayaan Idul Fitri yang akan dilaksanakan besok hari, termasuk juga kesiapan pengecekan kesiapan untuk arus balik. Dari hasil pengecekan tadi dapat dipastikan bahwa seluruh jajaran telah siap untuk mengamankan dan melancarkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah saya sampaikan, dengan melakukan penggelaran baik itu personel, kemudian pos-pos pelayanan terpadu, termasuk kesiapan daripada kesiapsiagaan Satgas bencana begitu. Nah, fokus daripada pengamanan kali ini adalah yang pertama, objek-objek yang akan dilaksanakan untuk kegiatan sholat Idul Fitri besok, baik itu di masjid, lapangan terbuka, kegiatan-kegiatan malam hari ini di beberapa titik-titik keramaian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh para Kapolda tadi, Pangdam dan Forkopimda. Wilayah-wilayah rawan kebencanaan sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BMKG, ada beberapa wilayah yang memang masih mengalami curah hujan yang tinggi, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat maupun juga Sulawesi Selatan. Sekali lagi atas nama pemerintah, Bapak Presiden menugaskan kepada kita semua sebagai representasi pemerintah harus hadir di masyarakat memberikan pelayanan yang terbaik agar arus mudik, kemudian kegiatan malam takbir ini, kegiatan sholat besok, sholat Idul Fitri dan perayaan Idul Fitri sampai dengan arus balik ini harus berjalan dengan aman, dengan lancar dan kondusif begitu. Nah, oleh karenanya rapat pada malam hari termasuk pengecekan melalui video conference memastikan itu sinergitas dari seluruh kementerian lembaga semuanya simpulkan siap untuk menjalankan perintah Bapak Presiden dan mengamankan event Idul Fitri kali ini. Demikianlah beberapa hal yang penting yang dapat disampaikan.
Nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Kapolri, Panglima maupun juga Kepala BMKG. Saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menko Polhukam, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menhub, Bapak Panglima, Ibu Kepala BMKG, dan seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih serta rekan-rekan media. Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Vikon serentak untuk melakukan pengecekan terakhir terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini dan juga melakukan beberapa evaluasi terkait dengan kegiatan pengamanan arus mudik. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan bahwa hari ini ada kurang lebih 843 titik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan malam takbiran yang melibatkan kurang lebih 555.589 orang. Kemudian besok itu ada kurang lebih 78.506 masjid dan 38.390 tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan sholat id. Sehingga kemudian tentunya ini juga membutuhkan kesiapan personil pengamanan untuk memastikan bahwa rangkaian kegiatan malam ini, malam takbir, karena ada beberapa wilayah yang melaksanakan pawai atau keliling, dan juga kegiatan sholat id yang akan dilaksanakan besok. Kemudian beberapa catatan yang mungkin juga perlu kami informasikan kepada rekan-rekan media, bahwa dari prediksi 2,1 juta masyarakat yang akan mudik, saat ini masih tersisa 20%, sehingga kemudian biasanya ini juga akan ada lonjakan pasca kegiatan halal bihalal, akan terjadi lonjakan baik di hari H+1 ini biasanya masih ada. Oleh karena itu saya minta untuk seluruh jajaran juga tetap waspada dan mempersiapkan berbagai macam alternatif rekayasa, baik mulai dari kontraflow, one way lokal maupun one way nasional. Walaupun hari ini kita sudah menetapkan untuk one way kembali ke normal. Kemudian puncak arus mudik ini kemarin terjadi di tanggal 28 Maret sebesar 258.383 yang melalui jalur tol, dan ini naik 1,1% dibandingkan tahun 2024, di mana tahun 2024 sebesar 255.634. Dan ini naik 15% dari hari sebelumnya. Kemudian prediksi arus balik ini akan diperkirakan tanggal 5 sampai dengan 7 April. Pemerintah tentunya melakukan berbagai macam strategi, mulai dari diskon tarif tol, diskon tiket pesawat, termasuk juga mempersiapkan pengaturan rekayasa mulai dari one way, kemudian kontraflow, dan nanti pada saat puncaknya, pada saat arus balik, apabila memang jalur sangat padat, mungkin juga akan dilakukan pembebasan tarif di wilayah-wilayah tol tertentu, seperti misalnya Cisumdawu. Namun demikian ini akan dirapatkan kemudian sehingga semuanya bisa terkelola dengan baik. Kemudian satu hal yang tentunya perlu kita informasikan bahwa tahun ini waktu rata-rata tempuh ini berkurang 42 menit. Jadi rata-ratanya 5 jam 21 menit. Lebih singkat, lebih cepat 42 menit dibandingkan tahun 2024. Namun juga ada beberapa catatan terkait dengan
jalur arteri yang memang terdampak karena hujan, kemudian juga mengakibatkan genangan dan tanah longsor. Ini tentunya kami minta seluruh jajaran untuk bisa melakukan langkah cepat, mempersiapkan jalur alternatif ataupun segera melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan dengan tim Satgas yang sudah ada, sehingga jalur-jalur tersebut bisa digunakan kembali dengan normal. Saya kira beberapa hal tersebut yang bisa saya sampaikan, sekaligus kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI menyiapkan 66.700 personil untuk perbantuan kepada Polri. Selain itu juga TNI menyiapkan standby force apabila terjadi bencana alam di wilayah, seperti tadi disampaikan oleh Kepala BMKG bahwa ada potensi bencana alam di beberapa wilayah dan TNI siap untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tersebut. Selain personil, TNI juga menyiapkan 9 unit pesawat angkut, ada Hercules, CN, dan Kasa, siap juga untuk membantu masyarakat untuk mudik. Dan 4 KRI yang sudah disiapkan juga dan sudah digunakan untuk mudik kemarin dari Jakarta, Semarang, kemudian Surabaya. Dan nanti juga akan digunakan juga untuk masyarakat kembali mudik gratis juga dari Surabaya, Semarang, dan sampai Jakarta. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BMKG, silakan. Mohon izin Ibu Bapak Menko dan Menteri, perkenankan kami menambahkan tambahan informasi perlunya kewaspadaan, terutama tadi sudah disampaikan curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat berkembang menjadi sangat lebat, terutama di wilayah Jawa Timur, kemudian juga di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, kemudian juga Nusa Tenggara Timur, Aceh, Sumatera Utara, kemudian juga di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan tadi sudah ya. Nah, itu berlaku untuk tanggal 31 Maret hingga 1 April. Jadi selama 2 hari Lebaran ini mohon doa agar semuanya, karena sudah dimitigasi insya Allah dengan doa kita semua menjadi lebih kondusif. Dan satu hal lagi yang perlu ditambahkan untuk cuaca pelayaran, insya Allah kondisinya sudah melandai. Di hari sebelumnya ada penguatan kecepatan angin dan arus. Dan untuk cuaca penerbangan, ini yang perlu diwaspadai adalah wilayah turbulensi dari Aceh menerus hingga Sumatera Barat, Jambi. Ini menerus, kemudian juga Jawa Timur bagian selatan, kemudian juga Halmahera Utara. Namun khusus untuk penerbangan ini mitigasinya lebih tangguh ini dari Kementerian Perhubungan, mitigasinya lebih tersistem dan lebih handal, insya Allah dibandingkan mitigasi di pelayaran ataupun di jalur darat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan media sekalian, ada pesan dari pemerintah